Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya keluar dari warisan Quan, di mana di situ dia mendapatkan kabar kalau Bai Ning rupanya ditangkap oleh klan Xie. Nah, di sini Fang Yuan nggak langsung nyelamatin Bai Ning. Dia justru menemui Li Xian untuk membeli beberapa gu dan juga beberapa bahan lah yang Fang Yuan butuhkan. Karena memang Li Xian itu dikenal sebagai pedagang jalur iblis. Nah, memang ya kelebihannya dia jadi lebih mudah untuk mendapatkan barang. Meskipun mungkin barangnya itu tidak secara ini ya, tidak secara halal lah. Ya namanya juga Master Gu Iblis. Nah, kemudian apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah mungkin Bai Ning akan mati? Apakah mungkin begitu karena Bai Ning belakangan ini sudah lama tidak disebut? Kita langsung cari tahu aja di part 65. Oh iya, sebelum lanjut, nah kemarin ada yang tanya, Min kok sekarang uploadnya malam? Ya, karena sekarang sudah mulai kembali kerja ya, jadi ya tempatnya jam segini. Jadi ya mohon dimaklumi. Itu aja. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kembali beralih ke sisi Fang Yuan. Saat ini ada sebuah guom yang memancarkan cahaya hitam dan melayang di depan Fang Yuan. Cahaya hitam itu tidak lain tidak bukan adalah gu inti tulang besi peringkat 4. Nah, ini adalah kakak tingkatnya dari gu tulang besi peringkat 3. Fang Yuan terus menyempurnakan gu tulang besi itu hingga kemudian seluruh tulangnya menjadi semakin kuat. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, dari mana Fang Yuan mendapatkan gu inti tulang besi ini? Sebenarnya, setelah hari ketiga, Li Xian memberikan gu kulit perunggu kuno pada Fang Yuan, dia datang lagi untuk memberikan gu inti tulang besi, yang mana ini adalah salah satu pesanan dari Fang Yuan memang. Nah, sejak saat itulah kemudian Fang Yuan menyempurnakan gu inti tulang besi. Kenapa Fang Yuan ingin mendapatkan gu ini? Tentu saja karena gu ini itu memiliki efek yang luar biasa, di mana itu bisa meningkatkan pertahanan Fang Yuan berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Namun di saat yang sama proses penyempurnaannya tentu membutuhkan waktu yang lama. Dan tidak terasa, kini sudah 1 bulan berlalu sejak Fang Yuan mulai menyempurnakan gu ini. Atau sudah 1 bulan sejak Fang Yuan keluar dari warisan Raja Quan. Ya, di sisi lain bisa dibilang juga bahwa Bai Ning sudah menunggu lebih dari 1 bulan. Kasihan, dia diabaikan oleh Fang Yuan. Lalu, di suatu hari, di suatu pagi, saat Fang Yuan masih sedang berkultivasi, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara yang asing dari luar gua. Raja monster kecil, bisakah kau keluar untuk ngobrol sebentar? Kata suara itu. Kemudian Fang Yuan pun menghentikan kultivasinya dan segera keluar gua. Rupa-rupanya, orang yang memanggil Fang Yuan sebelumnya, dia adalah Tetua Yi Huo dari klan Shang. Tetua Yi Huo itu berparas sangat tampan dan memiliki rambut yang berwarna merah. Sebenarnya Tetua Yi Huo adalah seorang Master Gu peringkat 4 tahap puncak, yang mana dia menekuni jalur api dan sangat terkenal di perbatasan selatan. Bahkan orang-orang sampai menjulukinya dengan panggilan Blazing Inferno. Setelah itu, Fang Yuan menyambut Yi Huo dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam gua. Akan tetapi Yi Huo tidak duduk dan dengan terus terang dia berkata,
Raja Monster Kecil. Tujuanku datang kemari sangatlah sederhana. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung bersama dengan klan Sang kami. Bergabung dengan klan Sang? Tanya Fang Yuan sambil mengangkat alisnya. Saat ini Fang Yuan bisa merasakan sifat cepat dan tegas dari Yi Huo. Benar, jawabnya dengan cepat. Yi Huo kemudian melanjutkan. Kamu dan Baining pernah tinggal di klan Sang untuk waktu yang lama. Kalian pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dari klan Sang. Kau pun harus ingat, sekarang sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, rekanmu ditangkap oleh klan Xie. Jika kamu bergabung dengan klan Sang, kami pasti akan membantumu untuk menolong Baining. Mendengar itu, Fang Yuan hanya terdiam dan tidak berkata apapun. Dalam ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, setelah Yi Huo datang ke Gunung Sanca, kehadirannya bisa menekan Wu Shengtong dan Yi Chong. Selain itu, Yi Huo juga mengalahkan Kong Ritian dan Long Qitian. Sehingga saat itu Yi Huo menjadi penguasa di Gunung Sanca untuk beberapa waktu. Namun sayang, tak lama kemudian Yi Huo diracun dan kemudian membuatnya harus kembali ke klan Sang untuk dirawat oleh Dr. Suso. Namun situasi kali ini di luar dugaan dari Fang Yuan. Setelah kedatangannya di Gunung Sanca, Yi Huo dengan sengaja menyempatkan diri khusus untuk merekrut Fang Yuan ke dalam kelompok klan Sang. Tuan Yi Huo, apakah ajakan bergabung ini adalah perintah dari klan Sang atau sesungguhnya ini adalah inisiatif Anda sendiri? Tanya Fang Yuan. Hahaha, tentu saja ini adalah keinginanku sendiri. Fang Zheng, kau sudah membuat banyak kehebohan di arena panggung pertarungan dan hampir menjadi penguasa dari arena pertarungan. Aku sudah mengamatimu untuk waktu yang lama. Kau adalah seorang yang jenius. Jika kau bergabung dengan klan Sang, itu juga akan sangat bermanfaat untukmu, kata Yi Huo. Mendengar itu, Fang Yuan hanya tersenyum dan kemudian berkata, Tuan Yi Huo, setauku seorang tetua eksternal dari klan Sang tidak memiliki wewenang untuk merekrut orang lain. Apakah aku salah? Memang benar bahwa konteks istilah nama tetua eksternal itu adalah jabatan yang disandang oleh orang dari luar klan Sang yang diakui sebagai seorang tetua dari klan Sang. Namun, mereka memiliki beberapa batasan khusus. Salah satunya, mereka tidak bisa mengundang orang luar untuk menjadi bagian dari klan Sang. Nah, di sini Yi Huo juga merasa sedikit kesal ketika mendengar sebutan tetua eksternal, karena sesungguhnya dia menganggap dirinya itu adalah tetua murni, inti dari klan Sang. Dia enggan untuk disebut sebagai tetua eksternal. Seolah-olah kata-kata Fang Yuan ini mengingatkan dirinya akan status yang selama ini coba dia hindari. Fang Zheng, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Sebelum aku datang kemari, pemimpin klan Sang sudah berjanji satu hal padaku. Kalau aku bisa mendapatkan prestasi yang besar di Gunung Sanca ini, maka saat aku kembali, pemimpin klan Sang akan secara resmi memasukkanku ke dalam daftar anggota klan Sang. Di saat itu aku akan diberikan nama, dan aku bukan lagi Yi Huo, tetapi Sang Yi Huo. Aku akan menjadi seorang tetua resmi dari klan Sang, dan aku juga akan memiliki wewenang untuk merekrut orang. Karena itu,
aku sekarang bertanya padamu. Jika kau bergabung denganku, aku pastikan kau akan bisa bergabung dengan klan Sang. Oh, jadi begitu, gumam Fang Yuan. Lantas bagaimana? Apakah kau mau bergabung bersamaku dengan kelompok klan Sang? Tanya Yihuo sekali lagi. Maafkan saya, Tuan, tapi masalah ini sangatlah penting. Karena itu, saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya, jawab Fang Yuan. Baiklah, jika itu memang keinginanmu, maka aku akan memberimu waktu 3 hari. Aku akan datang menemuimu lagi dan aku berharap aku bisa mendengarkan jawaban yang memuaskan darimu, kata Yihuo lalu bergegas meninggalkan gua Fang Yuan. 3 hari pun berlalu dan Yihuo kembali menemui Fang Yuan. Bagaimana dengan sekarang? Apa kau masih belum memikirkannya dengan matang? Tanya Yihuo sambil melihat ke arah Fang Yuan. Tuan, ini adalah masalah yang serius dan saya masih butuh waktu untuk memikirkannya matang-matang, jawab Fang Yuan. Baiklah, Fang Zeng, aku sangat menghargaimu. Jika ini bukan kau, mungkin aku sudah menendangmu. Tapi karena kau yang meminta, maka aku akan memberimu waktu 3 hari lagi, kata Yihuo yang kemudian pergi meninggalkan Fang Yuan. Tidak terasa 3 hari kembali terlewati. Yihuo datang menjemput Fang Yuan. Tuan Yihuo, maafkan saya telah memikirkannya berulang kali. Saya sungguh sangat menghargai niat baik Anda. Akan tetapi, pada akhirnya saya harus menolak. Setelah mempertimbangkan banyak hal, rupa-rupanya saya tetap memilih jalur iblis yang memberikan saya kebebasan, kata Fang Yuan. Apa? Kau sudah berpikir selama beberapa hari dan akhirnya ini keputusanmu? Yihuo tampak kecewa sekaligus marah setelah mendengar jawaban dari Fang Yuan. Akan tetapi, Yihuo sadar bahwa tatapan dari Fang Yuan itu terlihat sangat tegas dan tidak memiliki keraguan apapun dalam keputusannya. Melihat keyakinan dari Fang Yuan, Yihuo menggertakkan gigi dan berkata lagi, Fang Zeng, kau harus memikirkan ini dengan jernih. 4 orang tetua dari klan Xie itu bukanlah lawan yang mudah. Jika aku tidak membantumu, itu pasti akan menyulitkan bagimu. Dan Bai Ning mungkin akan mati di tangan mereka kalau kita tidak segera menyelamatkannya. Selain itu, Sky Tiger Sui Sanxi yang sudah kau bunuh adalah putri dari Century Boy. Selama ini, dia terus mengawasimu. Dia adalah Master Gu peringkat 4 tahap atas yang menekuni jalur kayu. Aku yakin bahwa kau pasti akan mengalami banyak masalah kalau menghadapi mereka semua seorang diri, kata Yihuo. Tuan, perkataan Anda memang ada benarnya. Kalau begitu, biarkan saya mempertimbangkannya lagi. Beri saya waktu 10 hari lagi untuk memikirkannya, jawab Fang Yuan dengan sedikit ragu-ragu. 10 hari? Baiklah, aku rasa waktu itu sangatlah cukup untuk kamu bisa memikirkan semuanya dengan matang. Tapi kau harus ingat satu hal, kita sudah tidak memiliki cukup waktu. Apapun dan kapanpun bisa saja terjadi pada wanitamu kalau kau tidak segera bertindak, kata Yihuo. Memang benar bahwa Yihuo mengira kalau Bai Ning itu adalah wanitanya Fang Yuan. Tapi Fang Yuan merasa kata-kata itu terdengar sangat menggelikan di telinganya. Karena pada dasarnya
Apakah Baining hidup atau mati itu bukanlah masalah yang penting bagi Fang Yuan. Bagaimanapun Fang Yuan sudah menghancurkan Gu Sumpah Racun yang mengikat dirinya dengan Baining. Sekarang Fang Yuan sudah memiliki kultivasi yang cukup untuk berjuang seorang diri. Untuk sekarang aku tidak perlu menyelamatkan Baining. Aku harus tetap fokus pada kultivasiku dan terus melangkah ke depan. Lalu untuk Baining sendiri, aku harus mengambil kesempatan ini untuk lebih unggul darinya. Kalau kultivasiku lebih tinggi darinya, maka di masa depan aku bisa dengan mudah menekan Baining. Dan untuk ajakan dari Yihuo, Fang Yuan tampak bergumam dan memikirkan rencananya di dalam kepala sambil menyeringai. 10 hari berlalu, Fang Yuan kembali bertemu dengan Yihuo dan dia berkata dengan tegas, "Tuan Yihuo, terima kasih atas niat baik Anda. Akhir-akhir ini saya sangat gelisah dan merenungi dari berbagai sudut pandang. Tapi ini adalah keputusan terakhir saya. Saya merasa jauh lebih bebas jika saya berada di jalur iblis. Karena itu, saya tidak bisa bergabung dengan klan Shang." "Fang Zheng, kau sudah melakukan hal yang sama berulang kali. Jika memang sejak awal kau tidak ingin bergabung, kenapa kau melakukan semua ini? Apa kau hanya ingin mempermainkanku?" kata Yihuo dengan penuh amarah. "Tuan Yihuo, saya selalu tulus pada Anda. Saya tahu suasana hati Anda sekarang sedang buruk. Tapi yang terpenting saat ini adalah mendapatkan warisan 3 raja. Tidak lama lagi pintu warisan ini akan kembali terbuka. Karena itu, saya harus lebih fokus ke sana," kata Fang Yuan. Mendengar itu, Yihuo hanya bisa menahan amarahnya dan segera pergi meninggalkan Fang Yuan. 5 hari berlalu. 3 pilar cahaya muncul lagi di puncak Gunung Sanca yang menandakan kalau pintu warisan 3 raja sudah terbuka. Yihuo menatap ketiga pilar cahaya itu dengan penuh semangat. Dia kemudian bergumam, "Jadi ini adalah warisan 3 raja itu. Selama aku bisa mendapatkan warisannya, maka aku akan masuk dan menjadi anggota klan Shang yang resmi." Raja monster kecil itu benar-benar bisa memutuskan yang terbaik untuk dirinya tanpa ragu sedikit pun. Aku tahu kalau sebenarnya dia mengetahui beberapa rahasia mengenai warisan 3 raja ini. Sayang sekali. Padahal kalau aku bisa menjadikannya sebagai pengikutku, aku pasti akan sangat diuntungkan. Tapi, lihat saja. Saat aku sudah keluar dari warisan 3 raja ini, aku pasti akan membuat perhitungan pada bocah itu, pikir Yihuo. Setelah itu, Yihuo kembali memfokuskan pikirannya dan kemudian melihat beberapa sosok dari kejauhan. Tidak salah lagi, mereka adalah para ahli peringkat 4 tahap puncak, yaitu Kong Ritian, Long Qingtian, tetua klan Wu, yaitu Wu Shengtong, dan juga tetua klan Yi, Yi Chong. Setiap pintu warisan terbuka, mereka selalu menjadi orang pertama yang memasuki pintu warisan dari 3 raja itu. Akan tetapi sebelum mereka memasuki pintu warisan 3 raja itu, Yihuo segera menghampiri mereka dan berkata, "Hahaha, aku akan mendapatkan warisan Raja Bao. Siapa yang berani bersaing denganku?" Yihuo menyilangkan tangannya dan menatap keempat masterku itu dengan tatapan tajam. Bagaimanapun juga, Yihuo adalah seorang masterku yang menekuni jalur api,
dan kemampuannya itu tentu sangat sesuai dengan warisan Raja Bao, yang mana itu berada di jalur yang sama dengan dirinya. Cih, Blessing Inferno, gumam Wu Shengtong. Hah, kau begitu percaya diri orang tua. Lihat saja, aku pasti akan menghabisimu, kata Kong Ritian yang seketika merubah seluruh tubuhnya menjadi kupu-kupu emas bersayap Phoenix. Lalu dalam sekejap, ribuan kupu-kupu emas itu mengelilingi tubuh Yi Huo. Oh Blessing Inferno, kau telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir ini, kata Long Qingtian yang tampak masam. Setelah itu, telapak tangan Long Qingtian berubah menjadi cahaya biru kehijauan dengan gas beracun dan langsung menyerang Yi Huo. Pada saat yang sama, Yi Chong juga mengambil langkah dan sebuah gelombang air biru tiba-tiba muncul dan menelan tubuh Yi Huo. Situasi saat ini, ketiga Master Gu hebat tiba-tiba menyerang Yi Huo secara bersamaan. Akan tetapi, Yi Huo terlihat tetap tenang dan hanya menyeringai. Setelah itu, Yi Huo memukul dadanya dan BAM! Tiba-tiba terjadi ledakan api dengan skala yang sangat besar. Dalam sekejap api itu menutupi pilar cahaya warisan tiga raja, dan cahayanya menerangi seluruh daerah di Gunung Sanca. Kobaran api itu berhasil mengalahkan ketiga serangan dari para Master Gu sebelumnya. Bahkan ribuan kupu-kupu emas itu pun kini terlihat mundur dan kembali menjadi sosok Kong Ritian. Apakah ini Gu api pedang rumput peringkat 5 miliknya? Melihat kobaran api yang begitu besar itu membuat ekspresi Yi Chong dan Long Qingtian seketika berubah. Di sisi lain, Kong Ritian masih berusaha mengumpulkan tenaganya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara, pandangan Wu Shengtong sangat terpukau melihat kehebatan dari Gu itu. Saat ini, Yi Huo berdiri dengan bangga di dalam kobaran api itu. Rambut merahnya yang beterbangan terlihat menyatu dengan kobaran api dan memberikan kesan yang sangat kuat bagaikan sosok dewa api. Kemudian, di dalam kobaran api itu, Yi Huo segera meninggalkan mereka semua dan masuk ke dalam warisan Raja Bao. Keempat Master Gu itu hanya melihat Yi Huo menjauh dan tidak menghalangi pergerakannya. Ya, secara tidak langsung tindakan itu menunjukkan pengakuan atas kekuatan Yi Huo. Setelah Yi Huo masuk ke dalam warisan Raja Bao, Kong Ritian dan ketiga Master Gu lainnya tidak tertarik lagi untuk bertarung. Mereka lebih memilih untuk menghindari Yi Huo. Sehingga akhirnya Kong Ritian dan Long Qingtian masuk ke warisan Raja Xin. Lalu Wu Shengtong dan Yi Chong masuk ke warisan Raja Quan. Setelah itu, para Master Gu yang lain satu persatu mulai memasuki warisan tiga raja. Akan tetapi, seorang Master Gu tiba-tiba menghampiri. Dia menghampiri Century Boy dan berkata, "Century, putri angkatmu Sue Sansi sudah dibunuh oleh raja monster kecil itu. Kapan kau akan membalaskan dendamnya?" Mendengar itu, Century Boy hanya mendengus halus dan berkata, "Meskipun Yi Huo memiliki Gu peringkat 5, tapi pertarungan sebelumnya hanyalah sebuah permulaan dan bukan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Jika mereka ingin bertarung dengan serius, hasilnya masih belum bisa ditentukan." Century Boy memang sengaja menyinggung soal Yi Huo karena sebenarnya setelah mendapatkan kabar dari Bai Ning, telah ditahan oleh Master Gu dari klan Xie,
Century Boy berpikir akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Fang Yuan. Namun tidak lama kemudian dia mendapatkan kabar kalau Yi Huo berulang kali datang menemui Fang Yuan. Meskipun Century Boy tidak mengetahui kepentingan mereka, tapi hal itu membuatnya mengurungkan niat untuk menemui Fang Yuan. Setelah Century Boy melihat Yi Huo bisa dengan mudah menekan keempat Master Gu itu, kini hatinya pun menjadi terasa lebih berat. Sekarang kesempatan untuk mendapatkan warisan 3 raja ada di depan kita. Siapa yang dengan bodohnya akan bertarung sampai mati? Untuk sekarang lebih baik aku fokus pada warisan 3 raja ini. Ayo, kita juga harus segera masuk ke dalam warisan 3 raja, kata Century Boy kepada salah satu bawahannya dan segera menuju ke salah satu pilar cahaya di sana. Sesaat kemudian, Fang Yuan juga sudah sampai ke puncak gunung. Dan kali ini Fang Yuan memilih masuk ke warisan Raja Xin. Kehadiran Fang Yuan tentu saja memancing perhatian banyak Master Gu lain. Lihat, itu Fang Zheng. Dia memasuki warisan Raja Xin. Apakah dia benar-benar melupakan partnernya? Sampai sekarang Bai Ning masih terjebak oleh keempat Master Gu dari klan Xie. Tapi tindakan Fang Zheng seolah-olah dia tidak tahu apapun, kata salah seorang Master Gu yang melihat Fang Yuan dengan keheranan. Di sisi lain, dari dalam penghalang Qi, Bai Ning juga melihat Fang Yuan memasuki pintu warisan Raja Xin. Fang Yuan, kau bajingan! Tampak Bai Ning penuh dengan amarah. Sementara itu keempat tetua dari klan Xie kini saling bertukar pandang. Pada awalnya mereka membuat taktik menahan Bai Ning untuk memancing Fang Yuan supaya dia menyelamatkan Bai Ning. Akan tetapi Fang Yuan tidak kunjung datang, dan sekarang mereka justru melihat bahwa Fang Yuan dengan santai masuk ke warisan Raja Xin. Sialan, jika kita tetap bertahan di sini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan 3 raja itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah lebih baik kita mundur saja? Kata salah seorang tetua dari klan Xie. Tidak bisa. Kita berempat adalah sebuah tim. Jika kita mundur dan tidak mendapatkan hasil apapun, itu justru akan menjadi sebuah penghinaan bagi klan kita, kata yang lain. Setelah itu, salah satu tetua dari klan Xie yang bertugas sebagai pemimpin berpikir lalu berkata, kirimkan saja permintaan bala bantuan. Klan Sang sudah mengirimkan bala bantuan mereka. Dalam hal ini, persaingan akan menjadi semakin ketat. Mendengar komando itu, tentu segera para tetua dari klan Xie mengirimkan permintaan bantuan pada klan Xie. Kita akan masuk ke dalam warisan Raja Xin. Kini pandangan Fang Yuan terhalangi oleh kabut tebal. Fang Yuan mengamati sekeliling, akan tetapi dia tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Sementara itu Fang Yuan bisa merasakan aliran waktu yang 3 kali lebih cepat. Karena itu Spring Autumn Cicanda kini mulai menggoyangkan sayapnya. Aku harus bergegas, pikir Fang Yuan karena menyadari bahwa di dalam tanah warisan ini kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicanda bagaikan bom waktu. Sebelumnya, saat di warisan Raja Quan, Fang Yuan hanya bisa menggunakan Gu perbudakan anjing. Namun di dalam warisan Raja Xin, kini Fang Yuan hanya bisa menggunakan Gu bangau kertas. Dan selain Spring Autumn Cicanda, Fang Yuan tidak bisa menggunakan Gu yang lainnya. Kemudian, Fang Yuan mengambil Gu bangau kertas dan mengaktifkannya. Lalu, Gu bangau kertas itu terbang ke depan dan memimpin jalan Fang Yuan. Fang Yuan terus mengikuti jalan dari bangau kertas itu. Sampai beberapa saat kemudian,
Fang Yuan tiba di sebuah bukit, yang mana di sana terlihat sosok manusia yang ada di depan Fang Yuan. Saat Fang Yuan berjalan mendekat, sosok itu pun terlihat semakin jelas. Sosoknya memang mirip dengan manusia yang memiliki sepasang tangan dan kaki. Hanya saja, sosok itu memiliki badan yang sangat kekar dan juga tubuh berbulu dan berwarna coklat kemerahan. Sosok di depan Fang Yuan itu adalah pria berbulu, ya sebut saja begitu. Ini adalah golongan manusia yang sudah bermutasi. Meskipun pria berbulu ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, tapi mereka memiliki bakat alami dengan penyempurnaan Gu. Sebenarnya di dalam warisan Raja Xin ini ada sekelompok pria berbulu, dan mereka adalah rintangan yang harus dilewati oleh para Master Gu untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Kau, ayo kita bertarung sampai mati, kata pria berbulu itu. Tentu saja, jawab Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Setelah itu beberapa Gu beserta beberapa mineral lainnya tiba-tiba muncul di udara dan perlahan mendarat ke tangan Fang Yuan. Di saat yang sama, pria berbulu itu pun mendapatkan barang yang serupa. Dan oleh karena itu pertandingan di antara Fang Yuan dan pria berbulu pun dimulai. Pertarungan kali ini bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan penyempurnaan Gu. Sebagai bahan untuk penyempurnaan Gu, Fang Yuan mendapatkan bulan emas putih agung, batu tengkorak, gigi samping naga, rumput awal musim gugur, dan juga 50 primeval stone. Selain itu, Fang Yuan juga mendapatkan sebuah Gu babi hutan dan sebuah Gu kandang babi. Sementara itu, pria berbulu sudah duduk bersila dan memulai menyempurnakan Gu yang dia dapatkan. Meski Fang Yuan bukan seorang Master Gu yang menekuni jalur penyempurnaan, tapi Fang Yuan mengetahui banyak resep terkait penyempurnaan Gu. Metode di warisan Raja Xin ini, setiap babaknya Fang Yuan akan punya 3 pilihan. Akan tetapi, setiap pilihan itu akan menyempurnakan sebuah Gu yang baru. Meskipun warisan Raja Xin tidak memberitahukan Gu mana yang harus disempurnakan, itu artinya Fang Yuan, kalau dia ingin lolos ke babak selanjutnya, dia harus menyempurnakan Gu yang lebih baik daripada lawannya. Saat ini Fang Yuan melihat proses penyempurnaan Gu yang dilakukan oleh pria berbulu itu. Dan melihat dari prosesnya, Fang Yuan bisa menebak Gu apa yang akan disempurnakan olehnya. Sekarang, Fang Yuan memiliki rencana yang lain. Dia justru tidak memulai penyempurnaan Gu miliknya, melainkan Fang Yuan dengan sengaja menyanjung pria berbulu itu dan ingin mengacaukan fokusnya. Oh, Tuan berbulu, Anda sangat luar biasa. Metode penyempurnaan Gu milikmu sangatlah menakjubkan. Anda adalah seorang Grandmaster penyempurnaan Gu, dan tidak ada Gu di dunia ini yang tidak bisa Anda sempurnakan. Kau memiliki pandangan yang bagus, kata pria berbulu itu dengan bahagia. Akan tetapi, karena dia menjawab perkataan dari Fang Yuan, pikirannya pun teralihkan. Dan itu kemudian membuat penyempurnaan Gu miliknya menjadi gagal. Tidak! Teriak pria berbulu itu dengan ekspresi marah. Namun sayangnya, semua sudah terlambat. Kekuatan surgawi turun secepat kilat dan menyambar pria berbulu itu, lalu seketika merubahnya menjadi abu. Melihat itu, Fang Yuan pun menyeringai, karena dia berhasil melewati babak pertama tanpa harus bersusah payah menyempurnakan Gu. Kemudian, Fang Yuan segera mengumpulkan barang-barang yang sebelumnya dia dapatkan, lalu kembali mengikuti bangau kertas dan berjalan menuju ke babak berikutnya. Waktu terus berlalu dan sekarang Fang Yuan sedang melakukan pertandingan melawan pria berbulu yang lain.
Sebuah cahaya terpancar di depan Fang Yuan dan sebuah gu mendarat di telapak tangannya. Baru saja Fang Yuan berhasil menyempurnakan gu sangkar air yang sangat efektif untuk menangkap gu worm liar. Sedangkan pria berbulu di depannya terlihat putus asa karena Fang Yuan lebih dahulu menyelesaikan proses penyempurnaan gu itu. Tidak lama kemudian kegagalan pun terjadi dan petir menyambar pria berbulu itu. Lagi-lagi Fang Yuan menyimpan gu sangkar air yang baru saja dia sempurnakan, lalu kemudian menuju babak berikutnya. Dalam waktu yang singkat, Fang Yuan bisa menerobos hingga babak ke-32. Tingkat kesulitan di warisan Raja Xin memang selalu meningkat setiap 10 putaran, dan pria berbulu yang muncul juga menjadi lebih pintar serta lebih kuat. Tapi pada dasarnya, dalam 20 babak pertama, pertandingan itu bisa dimenangkan tanpa harus bersusah payah. Karena Fang Yuan bisa mengandalkan perkataan sanjungan dan kemudian menghancurkan mental lawannya. Dengan begitu lawannya akan gagal menciptakan atau menyempurnakan gu. Namun setelah Fang Yuan masuk ke ronde 30-an, pria berbulu yang dihadapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena itu Fang Yuan harus mengandalkan kekuatannya sendiri dan mulai memurnikan gu sesuai dengan material yang dia miliki. Untungnya, Fang Yuan memiliki begitu banyak bahan yang sudah dia kumpulkan dari 20 babak sebelumnya. Karena itu sekarang dia memiliki banyak opsi untuk membuat penyempurnaan gu. Tidak lama, Fang Yuan berhasil memasuki babak ke-40. Kesulitan tantangan dari warisan Raja Xin di babak 40 pun meningkat beberapa kali lipat. Pada tahap ini seorang Master Gu bisa menggunakan salah satu gu jalur penyempurnaan yang dia miliki. Tapi sayangnya Fang Yuan tidak memiliki satu pun gu jalur penyempurnaan. Selain itu, material yang dia miliki juga semakin menipis. Setelah masuk ke babak 40-an, Fang Yuan mulai merasakan kesulitan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Sampai pada titik Fang Yuan mencapai babak 44. Akhirnya, Fang Yuan diberikan kesempatan untuk meninggalkan warisan. Fang Yuan tidak buang-buang waktu dan langsung mengambil jalan itu dan keluar dari warisan Raja Xin. Perjalanan warisan Raja Xin bagi Fang Yuan itu cukup singkat. Dalam waktu singkat dia bisa mencapai babak 44. Jika dibandingkan dengan warisan dari Raja Kuan, jelas itu jauh berbeda. Tapi, meskipun waktunya sangat singkat, bukan berarti Fang Yuan tidak mendapatkan keuntungan. Justru pada warisan Raja Xin, dia mendapatkan begitu banyak keuntungan. Setelah dia kembali ke Gunung Sancha, Fang Yuan bisa melihat kalau penghalang ungu milik klan Xie masih ada, yang artinya Bai Ning pun masih terjebak oleh keempat tetua dari klan Xie. Akan tetapi lagi-lagi Fang Yuan tidak segera menolong Bai Ning. Fang Yuan mencari Li Xian dan melakukan transaksi lagi. Setelah bertemu dengan Li Xian, selain melakukan transaksi jual beli, Fang Yuan juga mendapatkan beberapa informasi terbaru dari Li Xian. Di antaranya adalah bala bantuan dari klan Xie yang akan segera tiba di Gunung Sancha. Lalu pemimpin kelompok kali ini adalah Xie Baxiu, seorang Master Gu jalur kekuatan yang berada di peringkat 4 tahap atas. Selain itu ada juga Ruonan yang ikut bergabung dalam kelompok bala bantuan. Kultivasi Ruonan sendiri sekarang sudah berada di peringkat 4 tahap awal. Oh Raja Monster Kecil, ketika bala bantuan dari klan Xie tiba di Gunung Sancha, maka keempat tetua klan Xie yang sebelumnya tentu mereka akan bebas dan tidak lagi berurusan dengan Bai Ning. Jika saat itu sampai tiba, Anda akan semakin kesulitan. Tapi,
Jika Anda bergerak sekarang, Anda masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Baining. Kata Lisian yang berusaha membujuk Fang Yuan. Akan tetapi Fang Yuan hanya tersenyum, lalu segera meninggalkan gua Lisian. Setelah Fang Yuan pergi, ekspresi Lisian pun berubah menjadi serius. Bahkan aku sudah memancingnya sampai sejauh ini. Tapi Raja Monster kecil itu masih terlihat sangat tenang. Apakah dia benar-benar tidak mengkhawatirkan Baining? Apakah mungkin sebenarnya hubungan mereka berdua tidak sedekat seperti yang terlihat? Sepertinya aku harus menyampaikan hal ini pada Humayr. Gumam Lisian lalu bergegas menemui Humayr dan menceritakan semuanya. Di sisi lain, di dalam sebuah gua di Gunung Sanca, Fang Yuan memegang gu relik emas kuning peringkat 4 di telapak tangannya. Rupanya aku cukup beruntung karena mendapatkan gu relik emas kuning dari warisan Raja Xin, gumam Fang Yuan, yang mana dia segera mengaktifkan gu itu dan memulai kultivasi. Saat gu relik emas kuning itu memasuki aparatur Fang Yuan, bola cahaya keemasan segera menyebar dan menutupi seluruh aparatur Fang Yuan. Lalu Primeval Essence emas cerah mulai menyatu dan membersihkan dinding dari aparatur Fang Yuan. Ini hari telah berganti. Setelah berkultivasi sepanjang malam, Fang Yuan pun berhasil meningkatkan kultivasinya menjadi peringkat 4 tahap menengah. Sekarang, tingkat kultivasi Fang Yuan sudah melampaui Baining, dan pada saat yang sama, sekarang aparatur Fang Yuan menjadi jauh lebih stabil dan bisa menahan tekanan dari Spring Autumn Cicanda. Tidak berhenti sampai di situ, Fang Yuan pun melanjutkan aktivitasnya dengan menyempurnakan sebuah gu yang dia inginkan. Saat di dalam warisan Raja Xin, Fang Yuan mendapatkan gu burung tanpa kaki, yang mana gu itu juga pernah Fang Yuan gunakan ketika lari dari klan Bai. Sekarang Fang Yuan mengeluarkan gu burung tanpa kaki, lalu menyampurkan bahan-bahan yang lain sesuai resep dengan penyempurnaan gu yang Fang Yuan inginkan. Beberapa saat kemudian, akhirnya proses penyempurnaan gu yang dilakukan oleh Fang Yuan pun berhasil. Fang Yuan telah menyempurnakan gu sayap tulang peringkat 4. Atas kendali penuh dari Fang Yuan, gu itu segera terbang ke arah punggung Fang Yuan, lalu kemudian membentuk sesuatu yang menyerupai dua pasang sayap yang terlipat dan hampir menutupi seluruh punggung Fang Yuan. Fang Yuan segera mengalirkan Primeval Essence yang dia miliki ke gu sayap tulang yang baru saja dia buat itu. Sambil menahan rasa sakit, Fang Yuan bisa merasakan bahwa gu sayap tulang itu perlahan menyatu dengan tulang bagian punggung miliknya. Sayap tulang Fang Yuan memiliki ukuran yang cukup besar dan juga panjang. Bahkan jika Fang Yuan berdiri normal, bagian bawah sayap itu bisa menyentuh tanah. Akan tetapi, sayap tulang Fang Yuan tidak hanya berwarna hitam pekat, tapi juga memancarkan kilauan logam seperti besi baja. Kali ini bukan tanpa alasan, semua karena Fang Yuan menggunakan gu tulang besi pada tubuhnya. Karena itu sayap tulang yang dimiliki oleh Fang Yuan juga terkena dampaknya. Sayap tulang milik Fang Yuan jauh lebih kokoh dibandingkan sayap tulang pada umumnya. Dan karena itu juga, gu sayap tulang yang digunakan oleh Fang Yuan sudah berubah menjadi sayap tulang besi. Saat ini, peningkatan kultivasi Fang Yuan serta penambahan gu sayap tulang adalah kartu truf baru bagi Fang Yuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Setelah menyempurnakan semua itu, Fang Yuan kini menyeringai. Dia menyembunyikan sayapnya dan berkata, "Sekarang sudah saatnya untuk menangani masalah Baining." Nah, next akan menjadi pembantaian dari beberapa orang yang sudah pernah muncul di part-part sebelumnya.
keinginan Fang Yuan yang tertunda. Karena memang sebenarnya Fang Yuan ingin membunuh orang ini dulunya. Ada yang bisa tebak? Ya, dulu dia tidak bisa membunuhnya karena memang situasinya tidak memungkinkan. Dan kali ini mereka akan bertemu. Lalu Fang Yuan akan melakukan pembantaian. Ya, supaya nanti ceritanya nggak ngantung, di-cut sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan kalau misalnya dia mau bagi-bagi kopi, boleh via traktir. Thank you banget. See you again di next video. Dan bye.